Welcome back to my channel. Bertemu kembali dengan channelnya Ibu Wiwin. Oke guys, kali ini saya akan bercerita mengenai masa lalu saya. Dulu masa lalu saya pernah mengentaskan seorang anaknya pengemis guys. Awalnya kayak gini ceritanya. Waktu saya pulang belanja dari pasar Kiara Condong, lantas saya bertemu dengan seorang pengemis. Nah, pengemisnya itu minta uang kepada saya, lantas saya kasih dia 1.000. Tapi pengemisnya nawar, katanya minta 20.000 untuk belanja. Lantas saya heran, kok ini pengemis nawar. Akhirnya saya terus ajak ngobrol pengemisnya, Pak, kok Bapak mengemisnya mintanya 20.000 sih Pak? Kan saya cuman ngasihnya maunya gitu, mau ngasihnya cuman 1.000 atau 2.000 deh saya tambahin ya katanya. Tapi Bu nggak cukup buat belanja katanya. Oh ya udah deh, insya Allah nih saya kasih nih. Saya bilang kayak gitu sih, tapi sambil saya menyodorkan uang karena ya kali-kali inilah gitu ngasih pengemis sebesar itu. Tapi saya nih penasaran sama pengemis tersebut. Saya akhirnya pengen tahu rumahnya. Lantas dia ajak ke rumahnya. Ternyata guys, rumahnya itu di kawasan ya dulunya gitu, kawasan kumuh. Namanya itu Gugunungan. Nah, terus akhirnya saya tanya, Bapak tinggal sama siapa di sini? Sama anaknya. Katanya istrinya itu lagi di Garut kayak gitu, dia di Bandung ingin berusaha gitu. Awalnya dia jualan pepaya, tapi kan jualannya tuh kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak. Akhirnya dia sambil ngemis juga katanya gitu. Terus akhirnya saya diperkenalkan dengan anaknya namanya si Cecep. Cep katanya, ini kenalin ada si Eneng katanya, karena ketika itu saya masih muda lah, sekitar umur 25-26an gitu. Terus udah gitu dikenalin lah anaknya, usianya sekitar 12 tahunan, apa 13 tahun apa 14, saya udah nggak inget ya, udah lama sekali kejadiannya. Yang pasti anaknya udah lulus SD. Akhirnya akhirnya ngobrol sama anak tersebut, katanya ya udah gini aja deh, saya bantu modal, tapi bantunya bukan ngasih ya, saya pinjemin modal 30.000 untuk jual asongan, kata saya gitu. Akhirnya si anak itu daripada nggak nerusin lagi ke SMP, saya suruh jualan asongan. Akhirnya dia jualan asongan lah di daerah Kiara Condong, di daerah dekat rel kereta api situ. Nah, dia jual asongan kayak misalkan jual permen-permen, jualan aqua, air minum, kayak gitu, rokok. Nah, akhirnya setelah jualan asongan, saya timbul inisiatif. Oh, gimana nih anak? Saya mau tawarin. Saya tawarin anak tersebut ikut persamaan SMP. Walaupun ketika itu usianya dia baru 14 tahun gitu. Saya tawarin persamaan SMP, ternyata dia mau. Cuman biayanya gimana, kata saya kan udah minjemin kamu 30.000, sedangkan kamu bayarnya dicicil ke saya, kata saya gitu. Ada dicicil 2.000 dari hasil jualan asongannya, ada 3.000, ada 5.000, dia belum lunas 15.000 lagi. Saya nggak mau lagi minjemin karena guys, bukannya saya pelit ya, karena situasi keuangan saya juga kan, suami saya pegawai BUMN yang penghasilannya ketika itu masih 300.000, jadi hanya pas untuk kebutuhan rumah tangga saya aja gitu. Lantas saya tawarin lah persamaan, kebetulan dia mau ikut persamaan. Nah, uangnya dari mana nih uang persamaan? Karena ketika saya tanya, persamaan paket setara dengan SMP seharga 300.000, karena kan harus sekolah 3 bulan tiap sore. Nah, itu lantas saya kasih ide, gimana kalau kamu sekali-kali kamu
ngemis, kata saya. Maaf ya guys, bukannya saya ngajarin gak benar. Saya bilang ke dia, ngemis itu jangan dijadikan sebagai topangan hidup atau sebagai apa ya namanya, dijadikan sebagai uh, untuk mencari nafkah gitu, jangan, kata saya, tapi untuk ngebantu sesuatu kalau kita menginginkan sesuatu. Nah akhirnya dia mau ngemis, dia tabungin uangnya sampai 300.000, lantas dia ikut persamaan. Nah pas ikut persamaan dia akhirnya punya ijazah SMP, dia masih tetap dagang juga tuh, jadi kali-kali ngemis, kali-kali dagang, sampai akhirnya dia punya ijazah SMP. Nah setelah punya ijazah SMP, akhirnya saya sih nggak sering-sering ketemu sama dia, cuman kadang-kadang saya suka nyamperin dia, suka ngajak ngobrol gitu kali-kali kalau pas kebetulan ngelewat ke rumahnya. Rumahnya itu ukuran 5 kali 6 apa 5 kali 4 gitu, rumahnya kecil banget dan di kawasan, maaf ya guys, saya dulu bilangnya kawasan kumuh, tapi kalau sekarang kayaknya lebih baik lagi deh kawasannya. Karena udah semakin maju, semakin bagus lah lingkungan di daerah Gunungan namanya. Nah setelah ikut persamaan SMP, lantas ketika dia berumur 16 tahun saya sarankan ke dia, gimana kalau ikut persamaan SMA, kamu bisa nggak? Tapi sekali-kali saya memang suka ngajarin dia gitu, ngajarin ya, saya kasih buku-buku pelajaran sekolah gitu. Buku-buku bekas saya belinya dari tukang loak, buku bekas untuk anak SMA gitu. Akhirnya karena dia masih belum punya uang untuk ikut persamaan ketika itu, bayarnya 450.000 untuk setara SMA. Akhirnya dia sambil ngemis, saya sarankan ngemis lagi, akhirnya dia punya ijazah SMA. Nah setelah dia punya ijazah SMA, saya kan dulu sering nabung ke bank gitu, ke salah satu bank BUMN yang bonafit gitu di Kota Bandung. Nah di situ saya kan kenal sama karyawannya, terus kebetulan saya baca di situ ada lowongan pekerjaan sebagai office boy. Nah kebetulan si anak pengemis tersebut yang namanya Cecep itu, dia udah punya ijazah persamaan SMA kan. Akhirnya saya suruh ngelamar ke bank tersebut untuk menjadi office boy. Office boy itu yang bagian tukang nyapu-nyapu, ngelap-ngelap. Mungkin udah pada tahu semua kan guys, office boy gitu. Akhirnya setelah dia kerja di situ sekitar 2 bulan, saya sarankan ke dia ikut kuliah kelas karyawan di salah satu perguruan tinggi swasta yang bonafit di Kota Bandung, ngambil jurusan komputer, jurusan apa ya ketika itu, pokoknya jurusan manajemen akuntansi komputer kalau nggak salah gitu ya. Saya sarankan kuliah di situ kelas karyawan. Akhirnya guys, setelah dia mendapatkan ijazah kuliah itu, ketika itu D3 ya, D3, lantas dia kebetulan ada lowongan di bank tersebut, lantas dia akhirnya nggak jadi office boy lagi guys, jadi ini karyawan, melamar sebagai karyawan tetapnya gitu. Dan dia pinter komputer, dan itu juga dia sering belajar ketika dia jadi office boy, dia sering belajar juga komputer sama karyawan-karyawan di situ juga, karena kan dia nggak punya komputer. Akhirnya ketika dia udah diterima sebagai karyawan tetap di bagian marketing, nah dia, saya sarankan nama saya, karena gajinya kan udah UMR ketika itu kalau nggak salah UMR 600 apa 800.000, saya udah nggak inget ya, sekitar tahun 2001 apa tahun 2001, saya udah nggak inget karena lama sekali. Lantas dia, saya sarankan ambil kredit rumah di daerah Antapani, yang tipe 21. Nah itu dia ngambil sekitar cicilan untuk 15 tahun. Akhirnya dari hasilnya dia sebagai karyawan tetap bagian marketing di bank tersebut, dia bisa memiliki rumah guys. Nah dia kan masih ngeredit tuh, dan kebetulan sebenarnya dia sih merasa berat juga karena kan gajinya nggak terlalu besar sambil ngeredit. Dan kebetulan akhirnya dia kenal sama salah satu karyawan bagian teller yang cewek. Akhirnya dia menikah lah sama dia, menikah sama karyawan tersebut.
Dan kebetulan si karyawan istrinya tuh pindah ke bank yang lain karena kan nggak boleh kerja di satu bank. Nah, akhirnya si rumah tersebut dicicil berdua sama istrinya setelah menikah. Nah, kesimpulannya jadi gini guys, dari anak seorang pengemis, dia bisa apa ya, istilahnya bisa menjadi seseorang yang berhasil kalau memang ada kemauan, ada keinginan, kemauan yang keras. Kalau saya kan memang saya pemberi ide, pemberi saran, tapi kan yang menjalankan si anak tersebut. Nah, kebetulan dia mau dan bertekad gitu, ingin merubah nasibnya gitu. Akhirnya nasibnya jadi berubah dan mendapatkan istri yang cantik, yang istilahnya yang status sosialnya yang tadinya si anak pengemis ini atau tukang dagang ya orang sangat 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 sederhana gitu, status sosialnya sekarang dia menjadi status sosialnya menjadi seorang pegawai bank. Nah, itu guys, pengalaman saya dulu pernah mengentaskan seorang anak pengemis atau penjual pepaya yang kadang-kadang jualan, kadang-kadang mengemis. Eh, jadi akhirnya saya bilang ke dia kalau mengemis itu jangan dijadikan sebagai untuk sebagai apa ya, penghasilan sehari-hari. Jadi kalau memang kita sangat kesulitan banget, lebih baik kita mengemis daripada kita mencuri barang orang lain, karena mengemis itu kan minta keridoan. Nah, dari situ saya juga menyarankan ke dia, ingat ya kalau kamu udah berhasil, kamu juga jangan lupa memberi kepada orang yang membutuhkan. Kamu harus ingat dulu ketika kamu ingin mendapatkan ijazah, kamu juga meminta kepada orang lain gitu istilahnya, minta keridoan orang lain. Nah, disitulah guys, bukan saya ngajarin gak bener ngemis, cuman kalau memang ada keinginan yang keras dengan cara apapun, kalau kata orang Sundanya mah ngotek tak gitu, kita berusaha keras merubah nasib atau merubah status sosial kita menjadi yang lebih baik lagi. Kiranya guys, cerita saya masa lalu ini semoga bisa mengedukasi kita untuk bekerja keras ataupun berusaha keras menjadi sukses. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezeki. Demikianlah tadi, maafin kalau saya belepotan ya guys ya, karena saya mengingatnya terlalu keras karena udah masa lalu dan saya nggak pernah mengingat-ingatnya lagi. Akhirnya demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye, bye bye, kwak 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 wow.